Oke, hari ini mata kuliah kerajinan organik dan anorganik, kita akan melihat paparan hasil kerajinan teman-teman semua menggunakan bahan dasar tanah liat. Silakan setelah ini jelaskan berapa modal yang dikeluarkan untuk membuat kerajinan tersebut, kemudian kira-kira nanti akan dijual dengan harga berapa, kemudian jelaskan juga cara pembuatannya seperti apa, kemudian kendala apa yang dihadapi saat pembuatan kerajinan tersebut, dan teknik apa yang kalian dapatkan setelah kalian membuat kerajinan tersebut secara mandiri. Ya, saya persilakan yang pertama Sita. Silakan Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan hasil kerja saya. Jadi ini salah satu kerajinan yang saya buat. Ini sebenarnya dua option. Jadi kalau misalkan mau dipakai untuk tempat pensil, mungkin bisa menggunakannya di daerah depan seperti ini. Tapi kalau misalkan mau dijadiin tungku kayak buat untuk ngelelehin lilin buat batik, itu bisa juga ngadep seperti ini ke belakang. Jadi emang ini didesain untuk depan itu depannya yang tertutup, terus yang belakangnya yang terbuka. Terus modal yang saya keluarkan untuk kerajinan ini, untuk 1 kilo tanah liatnya itu sekitar 25.000. Kemudian harga jual yang mungkin akan saya pasarkan itu sekitar 20.000 karena saya sendiri ini menggunakan nggak sampai 1 kilo, nggak nyampe 1 kilo untuk pembuatan kerajinan ini. Cara pembuatannya mungkin itu awalnya itu dipilin atau dipipihkan terlebih dahulu untuk sebagai alas. Kemudian yang bagian atasnya itu disusun seperti biasa kayak bikin gulung-gulungan gitu, dari yang paling bawah itu yang paling besar ke atas semakin kecil, kemudian yang bagian atas lagi itu yang paling besar, jadi bagian tengah tetap bolong gitu. Terus untuk pembuatan yang kayak hiasan itu saya menggunakan yang kayak bentuk daun. Jadi tanah liatnya itu pertama dipipihin, terus dipakai ujung garpu untuk bikin motif seperti garis-garis daun gitu. Terus kesulitannya pertama karena cuaca. Jadi di rumah saya ini lagi sering hujan, jadi ini belum terlalu kering. Jadi masih agak kayak basah-basah gitu. Terus juga suka lepas. Jadi walaupun udah kering, rangkaian yang saya buat itu bisa lepas gitu dari rangkaian yang satunya. Terus juga suka pecah-pecah. Jadi kayak harus setiap kali ada yang pecah gitu harus diamplas lagi atau dituin lagi pakai tanah liat yang lebih basah. Terus dalam kerajinan tangan ini yang teknik yang saya dapat pelajari itu yaitu pilin dan juga memipihkan tanah liat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang lain boleh ya, kalau tadi kan Sita udah menyampaikan cara kerjanya. Mungkin teman-teman yang lain punya yang beda, misalnya punya kamu diapakan gitu, biar jatuhnya lebih kering, dan lain-lain. Silakan boleh menambahkan nanti di paparan masing-masing ya. Oke, thank you Sita. Selanjutnya silakan Nida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin mempresentasikan hasil kreativitas tanah liat saya. Jadi di sini saya membuat celengan. Karena ini celengannya bentuknya kecil ya, jadi saya pikir ini celengannya hanya cukup untuk celengan koin gitu. Lalu dari pembuatan kreativitas ini, saya mengeluarkan modal untuk untuk membeli tanah liatnya itu 25.000. Lalu harga jual yang akan saya itu berikan itu sekitar 30.000. Karena saya melihat dari upaya saya membuat ini kreativitas ini. Lalu yang berikutnya cara pembuatannya. Pertama itu dari
ukuran tanah liat sekitar 1 kilogram, itu saya bagi 3, di mana 2 bagiannya itu untuk bagian bulatannya ini. Untuk bagian bulatannya ini, jadi kan tadi ada 3 bagian. Nah, dari 2 bagian ini yang satunya saya bikin seperti mangkuk gitu. 2 bagian itu saya bikin seperti mangkuk, lalu saya satukan sehingga dia menjadi seperti bulatan, seperti bola. Berikutnya setelah itu saya rapihkan, saya haluskan menggunakan tangan dalam kondisi tangan itu dalam kondisi basah. Jadi saya haluskan menggunakan tangan. Lalu setelah 2 potong tadi sudah menjadi bola bentuk bulatan, berikutnya sisa 1 potong lagi itu saya membuat kalau saya mengatakan ini seperti kayak kelopak-kelopak kayak gitu. Saya membuat kelopak-kelopak kayak itu dengan pertama itu saya pilin gitu ya, saya pilin menjadi panjang, lalu saya pipihkan, dan tapi ketika dipipihkan itu kondisinya tidak terlalu tipis, karena kalau misalnya terlalu tipis itu mudah rentan sekali untuk retak gitu. Jadi ya sedang gitu. Lalu setelah itu saya tempelkan satu persatu dan dihaluskan kembali menggunakan tangan dalam kondisi basah untuk menempelkan ini. Nah, dari kreativitas ini, kesulitan yang saya hadapi cara menyatukan antara tadi itu yang 2 mangkok itu menjadi 1 bola gitu, itu menyatukannya lumayan sulit, karena kalau misalnya kita tidak hati-hati banget, yang tadinya mangkok itu dia bisa akan menjadi nyatu dan akhirnya yang di dalamnya itu tidak ada ruang kopong gitu. Jadi tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dipakai untuk calengan karena dalamnya dia akan memadat. Terus yang berikutnya, saat menyatukan kelopak-kelopaknya ini pun itu juga sangat sulit, karena ketika saya mau menyatukan 1 kelopak, terus mau menyatukan 1 kelopak lagi, terkadang kelopak yang sudah menyatu ini dia suka tiba-tiba patah gitu. Terus saat menjemur kan karena dia bentuknya bola bulat gitu, lingkaran. Ketika menjemur kan dia ditaruh di bagian datar. Nah, pas di bagian datar itu bola berbentuk lingkaran itu dia kayak tiba-tiba melebar sendiri ke bawah gitu. Jadi terkadang suka ada retakan-retakan gini. Maka dari itu saya dalam 1 hari itu sering bolak-balik mengawasi saat proses penjemuran itu, saya selalu mengawasi. Jadi kalau misalnya ada keretakan langsung saya haluskan kembali menggunakan tangan. Kalau misalnya keretakannya itu lumayan besar, saya langsung tambal kembali. Dan ya itu juga sih kesulitannya hampir sama kayak Sita ya, karena cuaca akhir-akhir ini di daerah saya lagi sering turun hujan. Jadi saya sulit untuk mendapatkan sinar matahari, sehingga pembuatan kreativitasnya ini untuk mendapat hasil yang benar-benar kering itu sangat lama, dan saat ini pun sebenarnya masih dikatakan sedikit basah gitu. Karena kalau misalnya saya tekan sedikit itu masih ada. Kan kalau misalnya tanah liat kering itu dia keras ya, tapi ini masih sedikit lembek gitu. Nah, dari kreativitas ini, teknik baru yang saya pelajari itu, kalau dari hasil yang saya baca, saya mempelajari teknik yang bernama pinching, di mana teknik pinching ini saya membuat tanah liatnya langsung dengan menggunakan tangan. Lalu yang berikutnya teknik pilin, yaitu dengan cara membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nida, paparannya lengkap. Tadi kalau saya lihat ya, kelopak itu, tadi kan bisa dilihat ya pembagiannya sedemikian rupa. Jadi kalau kita punya bahan 1 kilo, kita harus rencanakan sedemikian rupa. 1 kilo itu bisa jadi 1 kerajinan. Tadi dibagi 3 dulu, terus harus tahu ini sepertinya dijadikan apa. Tadi kalau dilihat ada bagian yang retak ya, ada bagian yang retak. Nah, bagian yang retak itu kalau kita lihat terus dia melewat gitu kan, melewat. Nah, itu karena pertama lebar banget kan tuh si kelopak tadi. Terus dia kan punya massa, punya berat si tanah liat itu.
Jadi ketika kamu tadi bentuknya seperti ini, terus dibikin kelopak, pasti dia akan, karena gravitasi, dia akan turun ke bawah, akan jatuh karena dia berat gitu. Nah, sebenarnya ada teknik yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah ada yang menggunakan atau enggak. Jadi beberapa tanah itu memang dibakar. Memang dibakar biar dia kokoh gitu. Kalau tadi punya Sita, punya Nida kan meletot-meletot gitu kan, karena memang belum sampai ke finishing sepertinya. Nah, nanti coba setelah ini kita bahas ya, seperti apa sih yang betul untuk membuat kerajinan tanah liat ini. Oke, kita lanjut dulu kalau gitu. Selanjutnya Ganis, sudah siap? Oke, silakan. Ganis belum siap? Kalau gitu kita lanjut dulu. Kita lanjut ke Alda. Setelah ini bersiap Yasmin. Silakan Alda. Saya membuat kerajinan tangan dari bahan tanah liat, yaitu clay art atau ornamen hiasan dinding. Seperti ini. Saya juga membuat 3, cuman yang satunya lagi dijemur kurang kering, yang keduanya yang ini. Dari yang saya buat yang pertama ini, ornamen ini memiliki makna, yaitu sosok seorang bapak yang bisa menyalakan sekolah anaknya setinggi mungkin hingga menjadi sarjana. Dan modal yang saya habiskan itu sekitar 10.000. Harga jualnya karena panjangnya 10 dan lebar 12 sekitar 25.000. Cara pembuatannya, pertama kita ambil tanah liat itu setengah, tidak hampir 1 kilo. Lalu kita ukir bagian bentuk badan, kepala, dan alasnya. Setelah itu kita satukan dengan cara ditekan-tekan dan diberi eratkan dengan kuas atau air. Kesulitan pada buat clay art yang ini, saya membuat pada bagian badan dan alasnya itu susah menyatu, sering kayak retak-retak kayak gitu. Serta karena musim hujan juga, sama ini masih kurang kering juga. Untuk tekniknya saya gunakan teknik tekan dan teknik putar. Untuk yang kedua, hiasan dinding ini memiliki makna, yaitu wajah buruk rupa, yang dimana bentuk love atau cinta pada mukanya ini menggambarkan makna arti seseorang yang memiliki wajah buruk rupa, tetapi dia tetap mencintai dan tetap mensyukuri apa yang ia terima oleh Tuhan. Untuk modalnya sekitar 5.000 dengan harga jualnya 10.000 karena panjang 8 dan lebar 8. Untuk yang karya satu lagi karena masih basah dan dijemur, itu patung estetik seorang laki-laki dengan panjangnya itu 9 dan lebarnya 8. Harganya itu 10.000. Teknik untuk kedua itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Pertama kita buat terlebih dahulu bentuk ukiran badan, kepala, dan seperti alasnya. Setelah itu kita satukan dengan cara ditekan dan diberi erat dengan air atau kuas. Kesulitannya sama juga karena cuaca yang kurang mendukung, masih basah. Terus untuk menyatukan tempelan-tempelan pada ornamen tersebut juga susah untuk disatukan. Teknik yang digunakan juga sama, teknik tekan dan teknik putar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kurang lebih sama ya, teknik tekan, teknik putar, memang itu yang digunakan untuk membuat sebuah kerajinan dari bahan dasar tanah liat. Oke, selanjutnya Yasmin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil kerajinan yang saya buat, yaitu mangkok kecil seperti ini bentuknya. Alasan saya membuat ini karena di rumah saya kebetulan mangkok kecil itu jarang. Biasanya saya gunakan untuk naruh sambal, terus kuah-kuah.
ya, biasa ditaruh di mangkok, tapi yang ukurannya kecil. Nah, lalu ada juga sendok. Sendoknya sengaja saya buat besar buat menyiduk kuah. Ya, jadi cara membuatnya, pertama saya ambil tanah liatnya dibagi 2, lalu saya bulat-bulatkan, lalu dipipihkan untuk membentuk mangkoknya bagian dalamnya. Dipipihkan, terus bagian sisi sampingnya dibentuk ke atas supaya membentuk mangkok. Lalu di bagian tiap sisinya dilengkung-lengkungkan supaya ada bentuk motif seperti ini. Lalu yang bagian sendok juga sama. Pertama saya bikin panjang dulu untuk membentuk gagangnya. Lalu di bagian ujungnya saya pipihkan lagi supaya ada bentuk untuk yang buat nyiduk kuahnya tersebut. Saya beli tanah liat harganya 18.000, tapi karena saya nggak pakai semua, cuma setengah, jadi harga jualnya mungkin untuk satu set itu sekitar 15.000 mangkok dan sendoknya. Lalu kesulitan yang saya hadapi sama membuat ini, karena ini mangkok, jadi pertama buat itu bagian dalamnya saya buat terlalu tipis, jadi pas diangkat itu pecah. Lalu bagaimana caranya supaya mangkoknya itu bagian bawahnya tetap tebal, tetap kuat gini, tapi masih membentuk mangkok karena bagian atasnya kan perlu sedikit naik. Jadi saya ambil sedikit lebih bahannya, lalu saya bentuk ulang. Untuk kesulitan di bagian sendok karena kan bagian ujung ininya lebih berat daripada gagangnya. Jadi sebelum kering itu selalu copot antara gagang dan ujungnya. Jadi ya solusinya adalah saya tunggu kering dulu sebelum mulai mengecat untuk bagian sendok. Kesulitan lainnya juga karena di sini juga masih masuk musim hujan, jadi saya buat sama 2 hari ini juga sebenarnya belum terlalu kering. Nanti akan dikeringkan lagi untuk hasilnya lebih baik. Teknik yang saya buat untuk membuat mangkuk ini sama seperti yang lain, teknik menekan, memutar, seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Yasmin. Cat apa yang digunakan Yasmin? Ya, Cat apa ya, Bu. yang digunakan? Cat air. Oke, cat air. Udah dicoba dikenain air, maksudnya apakah dia akan hilang, luntur atau gimana? Terus cenderung nyeplak nggak? Karena ini belum kering ya Bu ya, belum saya coba. Oke. Karena kan tadi niatnya pengen naruh sambal kan gawat pas sambalnya nyampur sama cat air. Jadi perlu dicek dulu sebentar dipakai jadi tempat sambal. Oke. Iya Bu. Thank you Yasmin. Selanjutnya, Murjana silakan. Setelah ini bersiap Rifa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fania dan teman-teman semua. Untuk kerajinan berbahan dasar tanah liat yang saya buat itu adalah cangkir dan piring kecil gitu. Untuk modalnya itu saya beli tanah liat warna putih ukuran beratnya itu 500 gram, harganya 23.000, sama vernis harganya 8.000. Untuk harga jual, karena tanah liatnya yang 500 gram itu tidak digunakan semua, jadi untuk harga jualnya sekitar 30 ribuan. Untuk cara pembuatan dari cangkirnya itu yang pertama dibentuk bulat, lalu dibuat lubang gitu, nah dipipihkan di setiap sisinya hingga melebar gitu. Nah setelah itu
untuk gagang dari cangkirnya itu buatnya dengan cara dipilin. Lalu setelah itu disatukan ke cangkir, bentuk cangkir yang udah dibuat tadi. Kalau untuk piringnya, caranya itu hanya dipipihkan, lalu dicetak saya menggunakan mangkuk kecil gitu, supaya berbentuk bulat, lalu dipotong dengan pisau. Nah, di pinggirannya itu menggunakan pilinan juga, pilinannya disatuin terus ditekan ke dalam supaya menyatu ke lingkaran yang tadi dibuat. Untuk kesulitan dalam pembuatannya itu mungkin di bentuk cangkirnya itu ini Bu, pas dipipihin itu pas pertama saya buat jadinya melebar, jadi kayak mangkuk gitu. Lalu kesulitan yang selanjutnya itu di bagian pengeringan, sama seperti yang lain, karena mungkin cuacanya hujan, jadi kemarin dibantu sama kipas dan hair dryer biar lebih cepat. Nah, terus untuk penghalusannya juga karena rada tipis, jadi pas mau dirapikan, mau diamplas gitu kayak takut patah-patah gitu, Bu. Nah, untuk teknik baru yang dipelajari dalam membuat kerajinan. Orangnya hilang ya? Sorry. Oke, lanjut. Teknik baru yang dipelajari dalam membuat tanah liatnya itu teknik pinching atau memijat, sama teknik pilin, Ibu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dilihatkan lagi Nurjana? Tadi colorful banget. Oke, kalau kamu pakai cat apa? Saya pakai cat akrilik, Ibu. Oke, akrilik. Ini kayaknya lebih waterproof sih akrilik itu ya. Bisa buat kaca juga soalnya. Lihat piringnya deh. Oke. Itu piring dengan cangkirnya pas nggak? Soalnya kan kalau saya kurang paham ya, kalau tata hidang kan biasanya piring dengan cangkir itu pas gitu ya. Maka kita bisa ketemu tuh pasangan cangkir dengan piringnya, kita bisa cek pas apa enggak dia gitu. Pas. Oke, sip. Oke, selanjutnya Rifa. Silakan Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjelaskan ini bentuk wadah seperti daun gitu, Bu. Lalu cara pembuatannya tuh dipipihkan. Saya menggunakan botol kaca gitu, tapi sebelumnya diolesi air terlebih dahulu biar enggak lengket ke tanah liatnya. Terus setelah diratakan gitu, saya ngeprint cetakan gambar daun, terus dipotong sesuai cetakan tersebut. Sebelum dipotong, pisaunya dibasahin air lagi biar setiap mau motong dibasahin air biar pinggiran pas dipotong tuh tanah liatnya nggak nempel, jadi masih kelihatan rapi tanpa perlu dirapihin pakai tangan. Terus setelah dipotong biar bentuknya melengkung tuh saya cetak pakai mangkok, jadi buat naruhnya tanah liatnya di atas, terus
dialasin pakai plastik dulu, baru ditaruh mangkok, lalu baru dijemur. Untuk kesulitannya, saya kan waktu itu bikin yang pertama. Yang pertama tuh saya belum kepikiran ngerapihin pakai pisau, dibasahin dulu kan. Nah, di situ mau saya pas udah kering, saya mau amplas, malah patah Bu, jadi rusak. Jadi ini saya bikin yang kedua kali. Nah, ini juga masih belum kering karena baru kemarin saya bikin ulangnya. Terus untuk teknik yang dibuat tadi teknik cetak sama tekan. Terus modelnya saya beli tanah liat 500 gram itu 500 gram modelnya 13.000. Terus untuk harga jualnya mungkin antara 15.000 sama 20.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihatin lagi. Ini bagus banget ya kayaknya. Kayak ini, kayak beli di toko. Bagus banget. Cetakannya kamu ambil dari mana? Saya ngeprint dari Pinterest, Bu. Good job. Itu bisa dilakuin, teman-teman. Jadi kalian cetak dulu, print, terus jadi punya pola gitu kan. Terus tinggal diikutin polanya. So tadi benar-benar bentuknya ini banget. Kayak mangkok yang beli di toko. Udah layak jual itu. Nice banget. Terus diwarnain nggak? Untuk warna emasnya, saya pakai cat akrilik, Bu. Tapi yang coklat ini masih warna tanah liatnya. Oh, coba lihat deh. Dari jauh kayak warna kayak hijau, tapi ternyata itu warna asli tanah liatnya. Terus yang kamu warnain itu cuma tulang daunnya doang. Ya, di sini sama di pinggirnya aja, Bu. Pinggirnya juga. Oke, menarik. Lihat ketebalannya setebal apa? Ini lumayan tebal ya. Menurut saya masih tipis, Bu. Soalnya yang sebelah sini karena ininya terlalu dalam, jadi di sini waktu itu patah. Nah, ini masih rentan juga, Ibu. Saya lagi mikir nih, berarti lauk yang bisa diisi tuh cuman, ini buat naruh apa sih? Buat lauk bukan? Hiasan gitu, Bu. Pajangan. Misalnya mau naruh cincin gelang-gelang gitu, Bu. Oh, bayangan saya tuh kayak ini loh, kayak kalau kita ke restoran kan juga ada tuh mangkok-mangkok yang bentuknya estetik kayak gitu kan. Cuman kalau dengan lipatan-lipatan yang tadi lumayan dalam, artinya makanan yang bisa didapat cuma secuil di tengah-tengah, karena kan pinggir-pinggirnya bolong gitu kan. Mungkin kalau buat makan bisa dibuat lebih gede, terus yang lekukan-lekukannya kecil-kecil aja di pinggir. Nah, bagus banget. Itu bagus idenya, pakai cetakan. Oke, selanjutnya. Riva sudah. Andin. Silakan Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membuat Nyaru sama background kayaknya. Dimatiin dulu backgroundnya. saya membuat vas-vasan bunga gitu. Ada 2. Untuk modalnya sendiri itu saya sekitar 55.000. Tanah liatnya itu 1 kilonya itu 10.000. Terus untuk amplasnya itu 5.000 dan untuk catnya itu sekitar 40.000. Untuk harga jualnya itu karena ini enggak 1 kilo juga, sekitar 700 gram atau berapa, karena dibagi 2 sama ini, tapi ini agak kecilan. Kalau yang ini kalau untuk harganya yang ini itu sekitar 30 ribuan, kalau yang kecil ini sekitar 20 ribuan. Untuk tekniknya itu pertama
saya buletin dulu tanah liatnya, kemudian diantekan, dipijit gitu, sehingga membentuk seperti tabung. Nah, setelah itu di atasnya itu saya bentuk kayak gelombang, lalu habis itu dijemur. Dijemur itu sekitar 2-3 hari. Setelah kering baru diamplas supaya agak halus sedikit, lalu dicat dengan gambar itu yang sesuai keinginan. Untuk kesulitannya itu yang pertama itu cuacanya agak menentu, jadi untuk proses pengeringannya itu agak lama, sekitar 3 hari. Terus abis itu pas pembuatan ininya itu nggak terlalu seperti tabung, jadi agak penyok-penyok gitu. Karena kan pakai tangan itu kan sulit gitu, Bu. Jadi nggak terlalu seperti tabung gitu. Terus untuk tekniknya itu saya memakai teknik pijit tekan atau pitching. Oke, thank you Andin. Yang menarik ini pewarnaannya ya. Jadi kalau dilihat harga tanah liatnya beda-beda ya. Tadi temennya ada yang beli 28.000 sekilo. Andin termasuk yang murah, 10.000 sekilo. Tapi dia lebih mahal catnya. Dia beli cat 40.000 sendiri, tapi nggak habis kan? Ada di dekat kamu nggak sekarang catnya? Cat seperti apa yang kamu beli? Cat akrilik kah? Apa cat air? Apa cat apa? Saya cat poster, Bu. Oke. Cat poster. Hati-hati luntur. Luntur apa enggak tuh cat poster? Belum tahu sih, Bu. Kalau kamu pegang sekarang dia nempel ke tangan nggak? Dulu saya pernah pakai juga cat poster. Iya, Bu, kayak Nempel serbuk-serbuk. ya. Indah kan warnanya? Iya, Bu. Jadi maksudnya harus dilihat nih kebutuhannya apa. Kalau buat hiasan di dalam rumah mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau buat tanaman betulan, mau ditaruh di luar rumah, kan perlu diperhatikan nanti dia kena hujan kah. Kan lucu ya, udah cantik-cantik nih taruh di atas rumah gitu. Besok-besok luntur, hilang warnanya. Lo udah cantik-cantik di catnya. Gitu. Jadi pemilihan tadi ada yang pakai cat poster, cat air, sama akrilik. Kayaknya yang paling pas memang si akrilik karena memang dia anti air gitu ya. Kalau si cat air itu jelas kayaknya akan luntur. Nah, si poster ini setahu saya dia akan transfer juga warnanya. Oke, tapi bagus banget tadi itunya, desain warnanya. Pemilihan warna, kemudian itu berarti gambar sendiri. Apa kamu bikin pola juga? Itu, Bu, langsung bikin polanya di tanah liatnya. Oh, kamu lihat referensi dulu gitu ya? Iya, Bu. Nah, terus kamu contoh. Oke, nice. Next, terakhir Ganis sudah siap, Ganis? Kalau dari saya sih, untuk pembuatan ini Suaranya agak kecil ya? kecil ya. Bentar. Oke. Kalau dari saya untuk pembuatan ini keranjang ini modalnya itu sekitar 12.000. Nah, untuk pembuatannya itu pembuatan ini Kayaknya kamu tanah backlight liat. deh, makanya nggak kelihatan. Coba kamu putar arah. Itu terang habis ini. Nah, itu lebih terang. Coba dilihatin keranjangnya. Tadi yang itunya saya angkat retak, Ibu. Nah, apanya retak? Yang wadahnya. Nah, jadi kamu bikin 2, keranjang dan wadah gitu. Yang itunya agak retak, jadinya susah buat. Oke, nggak apa-apa. Coba lihat. Untuk Keranjang. pembuatannya, pertama saya bentuk bulat terlebih dahulu, terus saya pijat-pijat sampai membentuk seperti mangkok gitu. Lalu saya buat ininya yang di pinggir-pinggirnya, hiasan di pinggir-pinggirnya seperti bulat-bulatan gini. Lalu saya buat talinya. Ini buat talinya lumayan agak susah sih, karena nggak nyambunginnya susah, agak susah juga nyambunginnya.
untuk kesulitannya yaitu ini si tanah liatnya ini kurang halus dari awalnya, karena dari awal aja itu masih ada kayak geranjel-geranjelan gitu dari ininya. Dari pas pertama buat tuh kayak susah buat halus gitu, Bu. Kayak masih ada sedikit bebatuan. Masih ada sedikit bebatuan gitu. Jadinya susah untuk dihaluskan gitu, Ibu. Lalu teknik yang baru dipelajari yaitu teknik pijat dan pilin. Untuk harga jualnya mungkin sekitar 10.000 mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, semuanya sudah memaparkan hasil kerajinan berbahan dasar alam, yaitu bahan dasar tanah liat ya, yang sudah dipilih minggu lalu. Oke, sekarang kita coba lihat videonya. Jadi teman-teman mahasiswa ini selain sudah membuat produknya, mereka juga membuat video. Coba kita cek video pembuatannya. Oke, kalau tadi yang saya lihat ya, hasil yang sudah kalian buat semuanya menarik ya, semuanya bagus-bagus dan sudah menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau saya lihat rata-rata kesulitannya itu pada pengeringan, rata-rata belum kering. Nah, berdasarkan teorinya, nah coba di sini berapa hari waktu yang kalian butuhkan untuk mengeringkan? Ini punya kalian masih basah semua kan tadi katanya. Ada nggak yang udah kering punyanya? Tadi kalau siapa tuh yang Nurjana kan baru bikin kemarin. Adakah yang bikin sudah cukup lama sehingga sekarang sudah kering? Sudah keringnya sudah kering betul ya? Betul-betul kering. Ada? Atau masih basah semua? Untuk produk saya yang satu lagi, yang kecil kering, Bu. Karena yang daun kan sebelumnya udah kering. Nah, ini karena bikin baru, jadi belum kering gitu. Waktu itu saya bikin hari Jumat malam. Terus minggu pagi tuh udah kering yang patah itu, Bu. Yang bentuk daun juga. Oke, sip. Jadi idealnya waktu yang diperlukan untuk mengeringkan itu mungkin dengan panas matahari juga ya, kan sekarang mataharinya kurang. Itu di 2-3 hari. Jadi kalau selain dibakar, mungkin dibakar agak sulit, jadi bisa menggunakan panas matahari, tapi betul-betul mataharinya yang panas dan 2-3 hari. Begitu. Sambil kita lihat videonya. Oh, enggak. Ini punya Alda.
Oke, panjang ya videonya ya. Kayaknya kemarin saya minta 1 menit nggak sih? Coba kita cek yang lain ya. Di video ini terlihat ya proses pembuatannya seperti apa, step by step-nya seperti apa. Oke, coba kita compare. Tapi tadi memang untuk Alda, memang ada bagian yang cepat banget, terus ada bagian yang nggak ada suaranya, ya nggak? Bukan karena Oke, kita lanjut. Tadi memang ada suara yang kepotong ya, Alda ya? Apa sinyal saya? Emang ada yang ada suaranya, ada yang enggak, terus tiba-tiba cepet gitu. Kayaknya videonya rusak deh, Bu. Di Oh, saya juga seperti itu. Tapi oke. pas ngeditan enggak rusak, Bu. Oke, berarti bukan karena kendala sinyal ya. Oke, lanjut punyanya Andien yang tadi vas bunga. Oke, nice banget videonya ya. Videonya pas, nggak panjang, kurang dari 1 menit. Kemudian ada alat bahannya juga tadi. Sip, udah mencakup. Terus tadi dia look like pro gitu ya. Dia pakai kayak itu loh, kayak profesional lah gitu dia ngerjainnya. Ini pasti nggak mudah sih buat kalian harus bikin, kemudian harus videoin, ya kan? Proses pembuatannya pasti nggak mudah. Oke, good job. Next. Ini punyanya Yasmin. Setelah ini kita akan masuk ke kerajinan bahan buatan. Oke, sama singkat, padat, jelas. Nggak sampai 1 menit videonya. Oke. Ini kan kotor-kotoran ya, main tanah liat itu. Oke, lanjut. Celengan koin, ini punyanya Nida. Oke. Step by step betul ya tadi sesuai dengan penjelasannya, dia bagi 3, kemudian tadi kayaknya bagian yang susah adalah untuk menyatukan 2 setengah lingkaran dan setengah lingkarannya ya, digabungkan menjadi satu, kayaknya nggak mudah. Oke, lanjut punyanya Nurjana.
rata, Nurjana? Tadi kok nggak ditunjukkan? Ibu, ada. Ada. Catnya tuh kayak berlebar gitu, soalnya pas belum kering udah dipernis kan. Jadi kayak yang warna hitamnya tuh kayak rada berlebar gitu, Bu. Dan kayaknya yang perlu dipelajari adalah teknik untuk amplas ya. Amplas dan kemudian membuat semuanya tuh rata. Karena memang ini kan ciptaan tangan kita sendiri. Kalau lihat tadi gelasnya tuh kayak agak tebel, kemudian ya beda lah ya kalau kita beli jadi apa namanya, kehalusannya itu loh, kehalusan permukaannya. Kalau tadi kayak gerujil-gerujil gitu, memang agak sulit. Nah, untuk membuatnya, maka kita pastikan dulu si bahan yang ingin kita gunakan itu, kita pipihkannya sampai rata. Tadi mungkin pas pemipihannya itu nggak rata, sehingga pas dibentuk pola cangkir, kayaknya nggak rata gitu. Ada yang bagian tebal banget, ada yang tipis gitu permukaannya. Jadi makanya teknik memipihkan itu penting. Jadi biar permukaannya itu betul-betul rata. Biasanya memipihkan itu butuh berkali-kali, jadi nggak cuma sekali. Jadi sudah pipih, terus diulang lagi gitu. Jadi biar permukaannya lebih halus. Jadi pas dicat, seolah-olah dia rata. Lanjut, ininya udah bisa. Oke, kalau Ganis ini pakai cat apa? Cat poster, Ibu. Oh, cat poster sama dengan Andin tadi ya. Oke. Lanjut punya siapa? Rifa. Nah, kalau lihat punya Rifa tadi yang lumayan permukaannya halus. Tadi kayak punya Andin juga permukaannya halus. Oke, belum kelar tuh kayak video atau udah jadi aja? Ya bisa lihat permukaannya rata ya. Nah, itu kan karena tadi yang dipilin berkali-kali dipilin. Nah, pas milih ini penting banget nih. Tadi kalau dilihat cangkirnya Nurjana tuh agak gerinjel-gerinjel. Maka sebelum dibentuk polanya jadi cangkir, dipilin dulu sampai betul-betul rata. Lanjut, Sita. Oke, sip. Nice. Semuanya sudah saya share kan ya? Ada yang belum? Semua? Sudah semua ya? Oke, hari ini kita sudah lihat paparan teman-teman semua kerja kerasnya 2 minggu yang lalu, dari 2 minggu yang lalu, mengenai bahan alam
Nah, kemudian kita pilih satu topik yaitu bahan tanah liat. Nah, kesimpulannya untuk membuat tanah liat yang dibutuhkan adalah teknik pilin, itu yang paling penting. Teknik pilin dan tekan. Nah, kalau dilihat tadi banyak nih, yang bisa dipelajari adalah pertama, kalau kita pengen bikin pola tertentu, kita bisa cari polanya dulu. Kita bisa cari cetakannya dulu, supaya nanti hasilnya sesuai. Tadi mungkin kalau kita bikin piring, kita juga bisa dulu cari cetakannya. Tadi contohnya punya siapa? Punya Riva tadi, dia cari cetakan polanya, kemudian diikuti. Kemudian kalau tadi kayak punya Nida, dia tahu dia akan butuh kelopak-kelopak yang banyak. Maka dari awal di perencanaan dibuat dulu. Maka bahannya dibagi menjadi 3 bagian. Sehingga nanti nggak ada cerita di akhir bahannya habis. Gitu kan sayang kalau misalnya cuma kurang sedikit lagi nih buat kelopaknya. Tapi kita nggak mungkin lagi kan ambil dari bahan yang sudah dibentuk di awal. Jadi memang sudah harus direncanakan dari awal. Kemudian untuk pewarnaan. Sebelum pewarnaan, baiknya si tanah liat itu diamplas dulu agar permukaannya lebih halus dan lebih rata. Setelah itu kalau sudah kering baru diwarnai. Pewarnaan sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kalian ingin gunakan tanah liat tadi untuk di luar ruangan, maka gunakan cat yang tentunya tahan air seperti akrilik gitu. Apalagi tadi pengen dibuat tempat taruh sambal gitu kan, nggak mungkin pakai cat air dong. Nanti dia nyatu dengan sambalnya, akan luntur lagi. Nah, itu diperhatikan. Nah, kalau yang sudah kita pelajari kemarin ada 8 kriteria. Kalau kita buat kerajinan apapun, kita lihat tuh durability-nya, speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Nah, itu diperhitungkan dari awal saat membuat perencanaan. Oke, saya rasa itu untuk materi bahan alam. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bahan buatan.